Kita mengatakan saya sudah makan tak sehat, tapi nggak sehat. Saya mau kasih tahu. Sudah kalau makan bakmi satu piring atau satu mangkok, apa yang terjadi sudah? Mie-nya banyak, oke. Dan karbohidrat harus banyak, oke. Tapi apa yang salah di situ? Coba makan bakmi biasanya apa di situ? Dagingnya banyak, salah. Nggak usah bicara vegetarian deh. Bicara makanan non vegetarian, daging nggak boleh banyak, daging di atas. Protein, daging nggak boleh makan banyak. Kalau itu tidak vegetarian, daging bukan makanan yang utama. Yang utama tetap karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Makanan pokok kan? Nasi, jagung, ubi, kentang, segala macam kan? Nah, tapi yang paling kacau lagi, dikasih sayur hijau, tapi cuma 2 helai. Betul nggak? Pernah nggak menemukan ada bakmi pangsit yang sayurnya itu sampai menutup semua binya? Nggak ada. Cuma ada helai untuk paisui aja. Untuk hiasan, nggak dimakan. Sampingkan, ya. Apa nggak celaka itu? Itu ditanya, udah makan apa sehat? Udah, tapi nggak sehat. Itulah sebabnya Departemen Kesehatan kita mengikuti WHO menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna menjadi PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang. Gizi seimbang itu artinya apa? Yang perlu dimakan banyak, kita makan banyak. Yang perlu dimakan sedikit, kita makan sedikit. Kita sudah terbalik. Contoh, di puncak piramida makanan sini ada garam, gula, dan minyak. Ini nggak boleh makan banyak karena dia di atas. Di atas artinya dikit. Tapi kita suka makan minyak, ya, dari hewani dan goreng-gorengan. Kita suka makan asin-asin, nggak asin, burasa, gitu kan, nggak enak, gitu kan. Kemudian kita juga suka makan yang manis-manis, nggak manis, nggak enak. Suka minum soft drink. Tahu nggak satu kaleng soft drink itu isinya 7 sendok gula, tau nggak? Ya, kalau anak kita tiap hari minum itu, nggak kencing manis, hebat gitu. Kalau dia kencing manis biasa, enggak kencing manis baru luar biasa. Ya, jadi inilah panduan yang perlu kita perhatikan. Oke, kemudian sedikit saya mau tunjukkan bukti ilmiah kalau kita tidak butuh daging untuk hidup sehat. Oke, kita butuh protein sebagai zat pembangun. Tapi coba lihat, makanan nabati lebih tinggi, makanan vegetarian atau vegan lebih tinggi kandungan protein daripada daging. Ini yang saya sebutkan tadi. Daging sapi, daging babi, daging ayam itu semua di bawah kedelai. Bahkan di bawah kacang hijau. Ikan, telur juga di bawah kedelai dan di bawah kacang hijau. Kacang hijau itu bergizi banget. Ya, jangan anggap enteng kacang hijau. Makanlah kacang hijau, bubur kacang hijau itu penting ya. Kedelai dalam bentuk produk seperti tahu, tempe, susu kedelainya. Makanan murah meriah tapi sehat. Kalsium. Iklan mengajarkan susu sapi dan kalsium yang paling tinggi itu salah, karena susu sapi bukan kalsium paling tinggi, cuma 118. Sedangkan yang paling tinggi adalah wijen. Luar biasa kan? 1190. Tahu kan wijen? Saya kemarin ngomong di depan para dokter. Kalau orang termasuk dokter, ahli gizi, iklan mengajarkan minumlah susu sapi supaya tulang kuat. Kalau saya makanlah onde-onde dan mochi supaya kuat. Para dokter ngakak semua ketawa ya. Ya. Karena penelitian membuktikan makin minum susu sapi makin keropos tulang. Dunia negara-negara yang meminum susu sapi paling tinggi mengalami keropos tulang paling banyak. Contohnya Amerika, Eropa, terutama Finlandia, Swedia, Denmark itu negara yang peminum susu tinggi. Australia juga begitu, ya. New Zealand juga begitu. Negara-negara yang peminum susu tinggi di dunia justru prevalensi osteoporosis yang paling tinggi di dunia. Negara-negara yang minum susu sapinya dikit seperti China, Jepang, Korea, ya, justru mereka lebih banyak makan tahu, ya, minum susu kedelai, justru prevalensi osteoporosis yang paling rendah di dunia. Jadi tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa minum susu sapi menguatkan tulang. Yang ada justru minum susu sapi mengoposkan. Tapi kenapa iklan bilang gitu ya? Sudah coba perhatikan iklan susu sapi. Kalau dulu cuma suruh minum susu sapi, sekarang suruh apa lagi sudah minum susu sapi? Suruh jalan 10.000 langkah. Saya kasih tahu ya, jangan kasih orang lain ya. Yang bikin tulang kita itu jalan kakinya bukan susunya. Terutama jalan kaki menanjak gunung, ya, manjat tangga.
itu adalah olahraga yang paling bagus untuk menguatkan tulang. Ya. Jadi kalau tiap hari udah bukan cuma turun tangga aja, ya, naik ke atas turun lagi, naik lagi turun lagi, gitu. Ya, tiap hari begitu aja. Ya. Jadi kalau ke mall ada lift nggak usah pakai, sorry ya, gitu ya, pakai tangga. Ya. Kalau eskalatornya aja sudah matikan Pak, eskalatornya, gue mau pakai tulang ya. Nanti bapak dibawa ke rumah sakit jiwa.